Halo semuanya, pernah dengar soal BRIMOB kan? Pasukan Baret Biru tua ini sering banget kita lihat di berita atau pas ada pengamanan skala besar. Tapi tahu nggak kalian kalau sejarah dan cara kerja mereka tuh bener-bener luar biasa kompleks. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin sebuah eksplorasi mendalam. Kita bakal bongkar sejarahnya dari zaman pejuang kemerdekaan sampai gimana mereka berevolusi jadi pasukan pemukul paling elit di kepolisian kita sekarang. Siapin diri kalian, karena jujur aja, banyak banget fakta sejarah yang mungkin baru pertama kali kalian dengar di sini. Nah, buat pemanasan coba tebak deh. Apa sih satuan paling tua di tubuh kepolisian kita, Polri? Mungkin banyak dari kalian yang bakal nebak unit reserse atau mungkin polisi lalu lintas. Salah besar. Jawabannya justru mengarah ke sebuah pasukan yang secara teknis beroperasi sebagai paramiliter. Ya, Korps Brigade Mobil atau BRIMOB itu sendiri. Mereka ini udah eksis bahkan sebelum institusi kepolisian nasional kita bener-bener rapi terkonsolidasi loh. Kok bisa gitu ya? Biar pembahasannya terarah, ini dia poin-poin yang bakal kita lewatin hari ini. Mulai dari cikal bakal polisi istimewa, terus gimana mereka bertransformasi jadi BRIMOB, ngintip struktur elit pelopor dan gegana, proses ngebangun satuan pamungkas Polri, sampai ke tantangan dan kontroversi mereka di era modern. Langsung aja yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih. Cikal bakal polisi istimewa. Coba bayangin, kita mundur ke bulan April 1944. Waktu itu, Jepang lagi benar-benar terdesak di Perang Pasifik. Kapal mereka banyak yang hancur, wilayah makin sempit, intinya mereka butuh banget pasukan cadangan tambahan dari warga lokal yang bisa digerakin cepat. Akhirnya militer Jepang ngebentuk Tokubetsu Kaisatsutai, atau pasukan polisi khusus. Pemuda-pemuda Indonesia dilatih habis-habisan dengan disiplin militer Jepang yang super keras itu. Tapi tahu nggak apa ironisnya? Tanpa sadar, Jepang tuh lagi ngelatih dan ngasih senjata ke pemuda-pemuda patriotik yang nantinya bakal jadi ujung tombak ngelawan mereka sendiri. Terbukti, pas Jepang nyerah, seorang tokoh legendaris bernama Inspektur Muhammad Yasin ngambil langkah super berani. Di tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya, beliau bareng pasukannya mendeklarasikan diri bergabung jadi polisi Republik Indonesia. Merinding nggak tuh? Saking krusialnya peran unit ini, Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto sampai pernah ngeluarin statement yang luar biasa. Beliau bilang, tanpa M. Yasin dan polisi istimewa ini, peristiwa 10 November yang super ikonik di Surabaya itu mungkin gak bakal pernah ada. Kenapa? Karena waktu itu di awal kemerdekaan, keadaan masih acak-acakan, laskar-laskar rakyat belum terorganisir. Dan sedihnya, pasukan peta justru ngebiarin senjata mereka dilucuti sama Jepang. Tapi polisi istimewa nolak mentah-mentah buat dilucuti. Mereka malah bagi-bagiin senjata ke rakyat dan mimpin taktik gerilya ngelawan pasukan sekutu di Tanjung Perak. Bahkan, tokoh sekelas Bung Tomo aja ngakuin, orasi Allahu Akbarnya gak bakal punya daya gempur kalau gak ada polisi istimewa sebagai modal utama perjuangan bersenjata saat itu. Bener-bener pondasi Republik. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, transformasi Mobrik menjadi BRIMOB. Pasukan ini tuh ibarat entitas tempur yang terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan negara. Coba perhatiin timeline ini. Dari bentukan Jepang di 44, lalu jadi polisi istimewa di 45. Terus, pas tanggal 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir ngambil keputusan penting dengan melebur semua kesatuan polisi istimewa ini jadi mobil brigad, atau kita kenalnya Mobrik. Syahrir ngebentuk ini secara strategis banget guys. Dia butuh perangkat negara yang kuat dan benar-benar mobile, bisa dipindah cepat kemana aja buat ngehadapin tekanan politik dan ancaman kudeta bersenjata yang lagi marak-maraknya di masa itu. Dan ternyata visi Syahrir itu sangat tepat. Reputasi Mobrik langsung diuji gila-gilaan pasca kemerdekaan. Waktu itu Indonesia dikepung pemberontakan dari dalam negeri dan status Mobrik langsung diubah jadi satuan militer secara fungsional. Bayangin aja rekam jejak mereka. Mereka dikirim ke Madiun dan Blitar Selatan buat numpas PKI. Pasukan APRA pimpinannya Raymond Westerling nyerbu Bandung, 4 kompi Mobrik langsung diterjunin ke sana. Mereka juga turun tangan nyikat gerakan separatis DI atau TII, PRRI di Sumatera, sampai Permesta di Sulawesi. Jadi udah kelihatan banget kan, dari awal eksistensinya, mereka ini bukan tipe polisi yang ngatur kemacetan di jalan, tapi murni unit penyergap tempur, spesialis perang gerilya. Nah, ini ada satu fakta sejarah yang cukup jarang diomongin. Di tahun 1959, demi ningkatin kapasitas Mobrik ngadepin pemberontakan, Presiden Soekarno bikin keputusan yang mind-blowing. Alih-alih cuma ngirim tentara militer, beliau justru ngirim personel kepolisian, yaitu Mobrik ini, jauh-jauh ke pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa, Jepang. Di sana, mereka digemblang langsung sama pasukan khusus Amerika, US Army First Special Group Airborne. Mereka dididik kualifikasi elit kelas berat, jadi pasukan ranger, belajar taktik infanteri ringan, operasi lintas udara alias terjun payung, sampai taktik kontra gerila.
Untuk ukuran sebuah institusi kepolisian, ini tuh lompatan kualifikasi yang luar biasa masif. Puncaknya ada di tanggal 14 November 1961, pas mereka ngerayain hari jadi yang ke-16. Unit ini secara resmi ganti baju. Namanya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia jadi Korps Brigade Mobil atau Brimob yang kita kenal sekarang. Tapi yang bikin merinding, di hari yang sama, Presiden Soekarno secara langsung anugerahin Pataka Nugraha Sakantiana Utama. Itu adalah penghargaan paling tinggi dari negara buat kesetiaan dan pengabdian luar biasa pasukan ini dalam ngebela kedaulatan Republik kita. Lanjut ke bagian ketiga, kita bakal ngulik soal struktur elitenya, pelopor dan gegana. Kalau kita ngomongin anatomi Brimob zaman now, poin kuncinya ada di pembagian kerja yang super tajam ini. Brimob modern tuh ditopang dua pilar utama. Pertama, pasukan pelopor. Mereka ini ibarat otot besarnya Polri, kekuatan pemukul para militernya. Tugas mereka main di skala besar, kayak pertempuran hutan, taktik anti-gerilya, SAR, sampai pengendalian huru-hara massal. Di sisi satu lagi, kita punya pasukan gegana yang dibentuk tahun 1974. Nah, kalau gegana ini unitnya lebih ramping, tapi sangat spesifik dan teknis banget. Kalau tiba-tiba ada ancaman bom, serangan teroris bersenjata di tengah kota, atau bahkan ancaman senjata kimia, biologi, dan radioaktif, operator spesialis gegana inilah yang bakal maju duluan. Keduanya saling melengkapi jadi satu kesatuan yang mematikan. Terus, buat ngebuktiin kalau mereka ini beneran pasukan elit, kualifikasinya gak main-main. Menurut analisis dari sebuah jurnal akademik, ada 10 kualifikasi gila yang wajib dikuasai oleh setiap anggota Brimob. Ingat ya, ini wajib, bukan sekedar nilai plus. Coba kalian lihat daftarnya. Mereka harus jago navigasi hutan pakai kompas, pinter nyamar, jago ngumpulin intelijen, fasih taktik perang gerilya, sampai harus punya skill penjinakan bom dan penguasaan IT komputer buat ngadepin kejahatan era digital. Coba deh dibayangin, gimana caranya satu institusi mastiin puluhan ribu anggotanya punya rentang keahlian dari perang hutan sampai operasional IT. Ini nunjukin betapa berat dan kompleksnya standar di dalam unit ini. Masuk ke bagian keempat, membangun satuan pamungkas Polri. Di dalam cetak biru sistem keamanan kita, Brimob itu didedikasikan sebagai satuan pamungkas atau striking force. Maksudnya begini, mereka itu ibarat kartu as, pertahanan terakhir. Kalau misalnya teman-teman polisi resor atau polisi teritorial di lapangan udah ngadepin situasi yang benar-benar di luar batas kendali, sebut saja ada sindikat kriminal terorganisir pakai senjata api laras panjang, aksi terorisme, atau kerusuhan massal yang skalanya udah luar biasa besar, nah barulah Brimob diterjunkan. Mereka emang didesain dari sananya buat beresin kejahatan intensitas tinggi yang secara hitung-hitungan udah nggak sanggup ditangani sama polisi reguler biasa. Tapi, ngebentuk seorang personel buat nyampe ke level striking force ini, jalannya panjang banget. Merujuk ketemuan di jurnal Karimah Tauhid, kurikulum mereka tuh nggak cuma soal fisik yang bikin gempor kayak latihan halang rintang, survival di hutan, atau terjun payung. Nggak cuma itu, latihan mereka juga diisi sama simulasi pertempuran yang intens, dikasih pembekalan doktrin hukum kepolisian yang ketat, dan yang paling krusial, pembinaan mental dan spiritual. Kenapa urusan spiritual ini penting banget? Soalnya gini, anggota Brimob tuh pegang senjata bertenaga tinggi di situasi yang lagi super krisis. Mereka dituntut buat gak gampang emosi, gak boleh gegabah narik pelatuk, dan harus tetap punya jiwa penolong demi kemanusiaan, sesuai sama moto kebanggaan mereka. Namun, ya sehebat apapun teorinya, pas dipraktekin di dunia nyata pasti nemu kendala. Riset akademis tadi juga ngebongkar secara belak-belakan 4 hambatan institusional yang lumayan besar di internal mereka. Pertama, masalah kapasitas manusia. Dengan tuntutan skill 10 macam tadi, secara biologis kan ada batas ya buat memori dan fisik manusia nerapin semua ilmu itu terus-menerus dengan sempurna. Kedua, jujur aja, biaya pendidikan pasukan elit itu mahal banget. Ketiga, buat nerapin taktik modern, kadang fasilitas simulasi atau perlengkapan teknis di daerah-daerah dirasa belum rata. Dan hambatan keempat itu urusan rotasi personil. Kadang penempatan seorang anggota tuh birokrasinya kurang efisien. Jadi nggak sinkron sama keahlian spesifik yang udah susah-susah dia pelajarin. Ini realitas birokrasi yang benar-benar nyata. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, tantangan dan kontroversi modern. Bergerak di batas tipis antara pasukan paramiliter tempur dan polisi sipil itu ibarat jalan di atas tali. Dan ini bawa kita ke sebuah realitas modern yang sangat berat. Kita semua ingat, di bulan Oktober tahun 2022 ada tragedi Stadion Kanjuruhan. Fakta di lapangannya adalah unit pengendalian massa dari Brimob nembakin gas air mata ke dalam area tribun stadion dengan tujuan meredam penonton yang turun ke lapangan. Tapi sayangnya, tindakan ini malah memicu kepanikan massa yang sangat luar biasa. Massa penonton panik berusaha lari keluar ngindarin asap, saling bertumpuk di pintu-pintu keluar yang sempit.
Tragedi kelam ini berujung pada hilangnya 135 nyawa karena sesak napas dan terinjak-injak. Dan memilukannya lagi, banyak diantaranya itu masih anak-anak. Insiden ini langsung bikin seluruh dunia ngebahas dan ngekritik keras taktik pengendalian kerumunan oleh aparat kita. Buntut dari tragedi itu bergulir panjang ke meja hijau. Dari proses pengadilan, pada akhirnya satu komandan BRIMOB dijatuhi vonis bersalah atas kelalaian yang menyebabkan korban jiwa massal tersebut. Tapi ada satu momen spesifik di awal tahun 2023 yang langsung nyita perhatian seluruh negeri. Waktu sidang lagi berlangsung, prosesnya sempat terganggu gara-gara ada aksi sorakan-sorakan kencang dari sejumlah personel BRIMOB yang ngumpul di sekitar ruang sidang. Nah, aksi sorakan ini langsung meledakkan perdebatan panas di tengah masyarakat. Publik jadi bertanya-tanya soal etika, akuntabilitas aparatur negara. Orang-orang mulai menyorot, sampai sejauh mana sih batas antara solidaritas satu kesatuan dengan rasa hormat mutlak terhadap proses hukum sipil? Fakta-fakta tadi ngebawa kita pada satu pertanyaan provokatif yang benar-benar butuh direnungin. Dari rentetan eksplorasi kita hari ini, kita bisa lihat dengan jelas kalau BRIMOB itu entitas luar biasa yang lahir dari kerasnya api revolusi kemerdekaan. Mereka adalah pahlawan yang numpas pemberontak demi keutuhan negara. Dan mereka jugalah unit anti-teror canggih yang bikin kita bisa tidur nyenyak tiap malam. Tapi seiring berjalannya waktu, tuntutan masyarakat akan hak asasi manusia dan transparansi penegakan hukum makin tinggi. Jadi pertanyaannya, gimana cara negara kita yang menganut sistem demokrasi modern ini terus mengkalibrasi fungsi pasukan pamungkas ini? Gimana caranya nemuin racikan pas antara doktrin tempur paramiliter mereka yang berintensitas tinggi dengan kelembutan pendekatan kepolisian sipil yang mengayomi masyarakat? Ini adalah PR besar, sebuah dinamika krusial yang bakal nentuin wibawa dan wajah Korps Baret Biru ini di masa depan. Terima kasih banyak ya udah ngikutin analisis mendalam kita dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita ini ngasih wawasan baru buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya.